agar pembelajaran yang kita peroleh hari ini bisa berkah dan bermanfaat, sebelumnya kita berdoa dulu ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin. Nah, setelah kita berdoa, mari sekarang kita belajarnya tentang subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan penuh semangat. Sebelumnya kalian sudah belajar bersama Ustazah Teti tentang pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana contohnya adalah membeli produk dalam negeri, kemudian saling menghargai dan menghormati antar suku bangsa yang berbeda. Nah, selain tadi contoh yang Bu Ani sebutkan tadi, ada juga contoh lain untuk pengamalan sila ketiga ini. Apa sih? Ya, salah satunya lagi adalah bekerja sama. Apa itu bekerja sama? Bekerja sama adalah melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Di mana saja sih kerjasama bisa dilakukan? Bisa di rumah, di sekolah, di dalam kehidupan bermasyarakat juga. Contohnya apa aja sih? Nah, ada juga contohnya kerja bakti, kerja kelompok, dan yang lainnya. Sebagai tugas di rumah, kalian mencari bentuk-bentuk kerjasama, baik itu di rumah ataupun di sekolah, seperti yang ada di buku tematik halaman 191. Kerjakan ya, jangan lupa. Tetap semangat. Anak-anak soleh dan soleha kelas 3, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Nah, di pertemuan sekarang kita akan pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ya. Nah, apa saja sih bagian-bagian tumbuhan? Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, sebagai salah satu ciptaan Allah SWT, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa saja sih bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ayo sekarang kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak solih dan soleha kelas 3? Semoga kalian semua sehat-sehat semua ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada tema 1 subtema 4. Nah, anak-anak soleh dan soleha semuanya, sekarang kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Ya, yang kedua tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Nah, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Kalian suka menyiramnya enggak? Tanaman juga butuh air ya, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam.
Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa saja ya faktornya? Terus, apa itu pertumbuhan tanaman? Dan perkembangbiakan tanaman itu seperti apa? Ayo sekarang kita sama-sama simak materinya ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman ya, meliputi yang pertama genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah dan lain-lain. Yang kedua yaitu karena hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Selanjutnya karena faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi apa saja? Yang pertama, nutrisi berupa pupuk. Kedua, cahaya matahari ya, ini untuk proses fotosintesis ya. Yang ketiga, air dan kelembaban. Keempat, suhu udara. Kelima, kesuburan tanah. Nah, perkembangbiakan tanaman itu sendiri bertujuan untuk melestarikan jumlahnya ya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu pertama perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua secara vegetatif ya. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan apa? Tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji ya. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan secara alami atau tanpa bantuan manusia, yang kedua secara buatan dengan bantuan manusia. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif itu yang pertama vegetatif alami ya, dapat dilakukan dengan cara pertama tunas, dua tunas daun, tiga umbi batang, empat umbi lapis, lima umbi akar, enam spora, dan tujuh akar tinggal atau rizoma. Kalau vegetatif buatan itu dapat dilakukan dengan cara pertama mencangkok, kedua mengenten atau menyambung, ketiga okulasi atau menempel, keempat setek batang, kelima merunduk. Vegetatif alami yang pertama tunas adalah tumbuhan baru atau anakannya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya seperti nanas, bambu, pisang, dan juga yang lain-lain. Dua, tunas daun adalah tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Ketiga, umbi batang. Ya, umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Empat, umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya seperti wortel, singkong, dan lain-lain. 5. Umbi lapis. Ya, umbi lapis ini terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya seperti bawang merah,
bunga bakung, dan lain-lain. 6. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan lumut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya adalah vegetatif buatan ya, dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Kedua, dengan cara setek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya seperti tanaman singkong. Ketiga, menyambung atau mengenten ya. Menyambung atau mengenten ini adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya seperti pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Keempat, okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel ini adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya adalah tumbuhan mangga, rambutan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, nomor 5, merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya adalah tanaman stroberi. Anak-anak soleh dan soleha kelas 3, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak soleh dan soleha kelas 3, bagaimana setelah kalian melihat tayangan tadi? Jadi mengerti dan paham ya bahwa tujuan perkembangbiakan tumbuhan itu untuk melestarikan jenisnya itu sendiri. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada yang perkembangbiakan secara generatif dan juga secara vegetatif ya. Secara vegetatif dibagi juga menjadi dua, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Sekarang kalian bisa mengerjakan di buku tematik di halaman 158 sampai 159 dan 198 sampai 199. Cukup sekian dari Pak Asep. Selanjutnya dilanjut oleh Ustazah Teti. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama Ustaz Asep tentang bagian-bagian tumbuhan. Satu di antaranya adalah ada daun ya. Nah, ini kita punya daun nih. Ada banyak, ada 6 daunnya. Nah, Ustazah mau masukkan daun-daun ini ke dalam 2 box ini. Kira-kira masing-masing box ada berapa ya? Oke, dimasukkan daun ini. Baik, kita sekarang akan sama-sama bagi ya. Kita masukkan nih yang pertama, masing-masing 1. Masih ada, masukkan lagi yang kedua kalinya. Masih ada lagi, masuk lagi yang ketiga kalinya. Kita hitung ya, ada berapa masing-masing dalam box ini. Ternyata jumlahnya ada berapa? Ya benar, ada 3. Kita lihat lagi, ada berapa semuanya? Ya benar, ada 3 juga. Jadi ternyata 6 dibagi dalam 2 box ini masing-masing menjadi 3. Baik anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perkalian ya, yaitu penjumlahan yang berulang. Nah,
sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Pembagian itu sama dengan pengurangan yang berulang. Tadi kita sudah membagi daun menjadi 2 box atau 2 bagian. Caranya adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4 ya. Kita kurangi lagi 2 lagi. Tinggal 2. Kita kurangi lagi 2 lagi. 0. Nah, ketika sudah 0, kita hitung sama-sama ada berapa kali 2-nya? 1, 2, 3. Ya, ada 3. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sudah jelas? Nah anak-anak, sekarang kita akan coba melakukan pembagian dengan cara bersusun. Contohnya 54 dibagi 3. Kita akan tulis soalnya ya, 54 dibagi 3. Seperti ini ya caranya ya. Langkah pertama, lihat angka yang paling depan, yaitu angka 5. Tutup dulu ya angka 4-nya ya, angka 5 dulu. 5 dibagi 3, kira-kira 3 kali berapa kali ya, supaya jangan lebih 5. Ya betul, hanya 1 kali. Sebab kalau 2 kali nanti jadinya 6, akan melebihi 5. Jadi cukup 1 saja yang ditulis. Ya bagus. Ya, jadi dari 5 dibagi 3, ya, hasilnya adalah 1. Jangan lupa berikutnya 1 dikali 3. Ayo berapa dikali ya? Berapa hasilnya? Ya betul 3. Jangan lupa simpan di mana? Karena tadi dibaginya oleh 5 ya, maka di bawah 5 lagi tulis 3. Bagus ya, seperti ini. Kemudian baru dikurangkan. 5 dikurangi 3 sama dengan berapa anak? Ya, sama dengan 2. Betul sekali. Nah kemudian 2 dibagi 3. Bisa tidak ya? Ya tidak bisa. Sebagai teman yang baik, 4 langsung terjun untuk menolong. Ya, aku siap untuk menolongmu. Nah, 4 langsung turun. Nih, aku datang. Ya, bagus. Luar biasa ya, saling bekerja sama nih angka 4 dengan angka 2. Jadilah 24. 24 dibagi dengan 3. Ayo, berapa? 24 dibagi 3. Berapa anak? 3 kali berapa ya supaya 24? Ya betul, 3 dikali 8. Jadi 24 kali 3 sama dengan 8. Jangan lupa 8 lalu dikali 3 lagi. Berapa ya 8 kali 3? Iya bagus, 24. Simpan di mana 24-nya? Simpan di bawah 24 lagi. Nah ayo kurangkan sekarang. Berapa hasilnya? 24 kali 24 berapa? 4 dikurangi 4 0, 2 dikurangi 2 0. Jadi hasilnya 0. Hasilnya 0 ya. Kalau sudah 0, maka jawabannya adalah yang sudah tertulis di atas, yaitu 18. Jadi anak-anak, 54 dibagi 3 sama dengan berapa tadi? 18 ya. Sudah paham? Ya, bagus. Tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas pembagian di halaman 179 sampai 180 dan 212 sampai 215. Tetap semangat dan penuh kesungguhan. Hai anak-anak sekolah kelas 3, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya di materi SPDP, kalian sudah belajar mengenai karya dekoratif. Sekarang kita belajar mengenai tentang karya mozaik. Nah, apa itu mozaik? Nah, ada yang tahu? Mozaik adalah karya seni rupa tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang menciptakan sebuah karya dengan menempelkan kepingan-kepingan kecil benda atau potongan-potongan benda di kertas, di kanvas atau dinding dengan perekat menggunakan lem. Nah, kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menempelkan pada karya mozaik ada beberapa. Yang pertama adalah kancing, yang kedua adalah biji-bijian, yang ketiga adalah potongan kayu, yang keempat potongan kertas, kemudian kepingan-kepingan kaca dan lain-lain sebagainya.
adapun fungsi atau tujuan dari mozaik, yang pertama adalah mozaik dapat digunakan untuk bahan dekorasi. Dan yang kedua adalah dengan membuat mozaik dapat mengubah, mengembangkan daya pikir dan kreativitas kita. Yuk kita lihat berbagai macam karya mozaik berikut ini. Ada yang mozaik dari kepingan keramik, ada yang mozaik dari kepingan kertas, ada mozaik dari biji-bijian, ada mozaik dari daun, dan ada mozaik dari kancing. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah mozaik itu karya seni, yaitu dengan menggunakan bahan satu jenis bahan. Artinya tidak mencampur bahan yang lain. Misal kalian membuat mozaik mencampurkan bahan biji-bijian dan kancing, nah itu tidak bisa dikatakan sebagai karya mozaik. Karya mozaik itu hanya menggunakan satu jenis bahan. Kalian menggunakannya kancingnya saja atau biji-bijiannya saja dengan penuh, yang membedakan hanya warna-warnanya saja. Itu. Dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan atau membuat karya jenis mozaik ini dengan gambar tumbuhan atau hewan, dengan bahan apapun yang kalian ada di sekitar rumah kalian. Jadi boleh menggunakan kancing bahannya, biji-bijian atau kering, kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Paham ya tugasnya ya? Terima kasih, tetap semangat meskipun pembelajarannya kita dari jarak jauh. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini dari muka bumi Indonesia, khususnya di Cirebon, sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, dari subtema 4 ini ada nilai ukhrawi yang bisa kita dapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah, wa ma akalat tayru fahuwa lahu sadaqah, wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Tak seorang pun muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi pahala sedekah baginya, dan apa yang dicuri orang lain akan bernilai sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang menguranginya kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang soleh solehah, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk menjaga dan merawat tanaman, karena dengan menanam tanaman atau pohon itu berarti kita bersedekah yang akan mendatangkan pahala buat kita. Yuk mulai sekarang kita giat bersedekah dengan menanam sebuah pohon di hadapan rumah kita, lalu merawat pohon itu dan menyiramnya dan memberinya pupuk. Semangat ya. Assalamualaikum.